Tergantung. Gua ada yang mobil mempertahankan OM-nya tapi tetap gaya gua ada. Kayak CRX tuh. Untuk perubahannya nggak banyak ya. Dalam artian gua tetap mengorisinilkan si CRX gitu kan. Tapi tetap gua kasih gaya-gaya gue nih yang gue pengen maksudnya. Nggak banyak yang gue ubah-ubah sih sebenarnya. Kalau CRX ya balik lagi untuk mengorisinilkan kan lebih mahal. Karet harus yang orisinil. Anjing gue untung dapat karet CRX full baru tuh dari eBay. Habis itu gue cek tokonya udah nggak ada lagi cuy. Tapi yang gue pengen highlight di sini adalah soal campaign, kampanye gitu kan. Ketika kampanye adalah sebuah kepraktisan, mobil listrik, gue terima. Tapi kalau kampanye adalah soal lingkungan, gue masih, apakah iya mobil listrik lebih sehat daripada mobil konvensional gitu kan? Para penggemar otomotif jangan lupa subscribe dan channel. Nah, terjawab sudah nih ya. Ada beberapa pertanyaan lu gue susun, om-om semua ya, teman-teman semua. Jadi selanjutnya kita masuk lagi ke segmen pertanyaan tentang otomotif lebih dalam lagi buat Om Gofar nih. Sama si Jack diedit lagi, Jack di-upgrade edit lu ngapa Jack? Jadi aduh gitu-gitu ya. Jadi gue kalau ngasih pesan ke editor gue langsung di sini bang. Gue kadang lupa nyampein. Udah nggak usah pakai back sound. Gitu ya. Nggak usah pakai tepuk tangan. Oh gitu ya. Gak asik ya. Gini aja enak. Oh, iya. Lebih natural. Oh iya. Bang, nih ada pertanyaan beberapa. Yang pertama nih, selama lo ngebangun mobil ada nggak sih yang menurut pandangan lo setelah udah dijadiin, wah ternyata kok nggak sesuai sama gambaran gue ya, akhirnya lo renov ulang, pernah nggak? Sering. Oh sering. Sering banget itu pasti. Wah makanya tuh kalau modif ya, apalagi banyak pepatah tua tuh mengatakan pengalaman tuh nggak ternilai harganya, emang bener. Apalagi pengalaman modif gitu kan, mahal. Oh jadi sering ya kayak gitu? Sering. Kan misalnya apa nih kayak mobil apa, misalnya ST lo atau apa, wah nih kece diginin. Pas udah jadi, nggak gini yang gue pengen nih. Sering. Bukan gini. Sering. Kan lo udah bayangin di awal nih. Iya sering. Dan nggak masalah. Tapi kan itulah gunanya kita itu apa ya? Merencanakan dengan detail dan deskriptif. Untuk mengurangi yang namanya ketika jadi nggak sesuai dengan harapan gitu kan. Memang kadang-kadang miss namanya juga. Itu warna atau apa? Apapun. Oh, apapun. Yang paling gampang lah yang pernah gua alami ya ngecat mobil gitu kan. Tiba-tiba kok jadinya begini ya. Ya kok ya tapi nggak apa-apa. Daripada gua nyegila mendingan ya gua ganti lagi gitu sesuai dengan yang gua mau. Daripada lu biarin mobil lu terus tiap hari lu bencak-bencak, ya udah bencak-bencaknya sekali aja. Habis itu baru modif. Namanya juga manusia dong. Iya, marah mah nggak apa-apa lah, kecewa nggak apa-apa. Tapi habis itu langsung apa nih solusinya dari mobil ini nih, gitu. Udah bangun ulang aja. Jadi pernah bang ya? Sering. Pertanyaan selanjutnya nih bang, lo selama ini konsep yang lo bangun sesuai selera lo nggak berubah-berubah atau sesuai karakter mobilnya itu sendiri yang akan lo bangun? Tergantung. Oh gitu. Tergantung. Gua ada yang mobil mempertahankan OM-nya tapi tetap gaya gua ada. Kayak CRX tuh. Untuk perubahannya nggak banyak ya. Dalam artian gua tetap mengorisinilkan si CRX gitu kan. Tapi tetap gua kasih gaya-gaya gue nih yang gue pengen maksudnya. Kayak belakang gua kasih window lover. Velg gua kasih velg turbo bastard. Udah gitu. Sama decal bawaannya. Kalau paling OM CRX lah. Ya gue kasih yang paling OM. Tapi kalau untuk setir gue ganti yang Mugen, shift knob juga Mugen gitu. Jadi nggak banyak yang gue ubah-ubah sih sebenarnya. Gitu ya. Kalau CRX ya balik lagi untuk mengorisinilkan kan lebih mahal. Karet harus yang orisinil. Anjing gue untung dapat karet CRX full baru tuh dari eBay. Habis itu gue cek tokonya udah nggak ada lagi cuy. Masa? Iya, jadi beruntung tuh gue langsung beli karet satu full set buat CRX. Oke. Oh jadi nggak ada ya misalnya, gue tetap gaya gue harus ada kayak gini ya? Iya. Nggak juga ya? Iya. Ngelihat mobilnya juga karakternya. Betul, betul. Karena banyak juga, nah ini berhubungan dengan pertanyaan sebelum ini. Gue banyak juga tuh part-part yang salah beli. Salah beli. Karena gini, ketika gue mau beli part, gue cari part number nih. Nah,
part number dalam satu mobil, contoh deh Honda gitu, ternyata trim levelnya tuh beda banget. Honda dari Afrika Selatan, Honda yang di Australia, Jepang sama Amerika tuh beda-beda gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita pengen yang, ya contohnya yang paling jelas deh Karimun deh. Gue beli nih Karimun, pintu, panel pintu. Jadi gue pengen bikin convert jadi 3 pintu dong. Gue beli panel itu tuh di Jepang. Jadi ada website namanya Impex. Dia tuh lumayan murah lah Jepang, part-part itu. Nah yang punya tuh orang Rusia, si Impex ini, tapi khusus untuk part-part Jepang gitu. Dari semua yang ada cuma dia nih toko nih, part aslinya. Jadi gue pengen Karimun convert ke 3 pintu dari 4 pintu dong. Nah ada 2 part number yang mirip. Gue tanya dong sama salesnya, yang untuk ini mana, yang untuk convert 3 pintu, oh yang ini. Gue beli, yang datang yang 4 pintu. Lah ngapain gue beli? Di sini juga banyak. Lah kok bisa gitu? Dia nggak ngasih garansi, oh ntar kita kembalikan gitu nggak ya? Enggak. Oh enggak. Dia ngasih garansi. Ngasih garansi. Ya udah barangnya dibalikin dulu. PR banget sih. Ngirimnya itu tuh 5 bulan. Untuk kesini lagi 5 bulan. Gue nggak sabar. Oh, dan beli lagi. Dan dia bilang barangnya yang ini udah discontinue. Jadi lu balikin aja. Untuk refund, kita nggak bisa refund, tapi duit lu kita convert ke part-part yang lu mau gitu kan. Wah ribet, udahlah. Wah gokil ya. Udahlah ya udah. Tapi kan itu nggak apa-apa. Iya, keluar duit sih. Cuma kan hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa dihindari lah. Iya sih. Gue banyak banget salah beli part. Iya, gue banyak banget salah beli part. Gue nih ya beli interior CRX tuh yang warna biru. Karena iseng ngebit di eBay. Ngebit iseng murah, gue beli. Lu bayangin $150. Gue dapat udah full interior biru, nggak full sih sebenarnya sih. Set, udah dong ngebit, set. Oh, gue menang nih. Anjing $150, gue dapet interior CRX warna biru. Girang dong. Set, blablabla, ongkir ya 10 juta. Udah datang. Banget anjir. Gue lupa nanya, ini buat yang setir kiri. Iya. Akhirnya gue nggak pakai tuh yang biru-biru. Iya. Ya ampun. Udah keluar duit berapa? Gue mau pajak-pajak hampir 20 tuh. Oh my god. Kelupaan gue yang setir kiri. RHD sama LHD. Aduh. Ya udahlah. Iya. Dan kayak gitu-gitulah. Iya. Lah itu lu kemanain bang barang-barang? Ada di gudang gitu ya? Di gudang gue banyak banget. Makanya dulu sering banget gue salah beli. Akhirnya gue garage sale tuh. Iya, gue lihat. Iya. Jadi yang gue salah beli ya karena ya makanya nih, ini harus keinginan sama realita tuh harus sejajar. Karena kalau kita udah BM banget, kita udah nafsu, kita main beli-beli aja tapi nggak nanya detail, nah itu ribet tuh. Iya, jadi ketika emang kita nafsu, jangan sampai akal sehat kita tuh hilang. Iya. Makanya nafsunya harus sejajar sama akal sehat. Iya. Gokil. Ini kuliah otomotif, om-om semua. Enggak lah, itu bukan kuliah, itu mah salah beli aja gua. Belajar di pengalaman ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih bang. Selama ngebangun mobil dari segi mesin, lu upgrade juga apa standaran sih? Kalau bangun-bangun tuh sebenarnya biasanya gue dulu tuh cuma interior dan eksterior doang sih, sama velg gitu kan. Iya eksterior dan interior. Sekarang ada yang gatel di mesin lah. Contohnya kayak Cerek tuh gue swap jadi B16 gitu kan. Dan ternyata agak lumayan ribet. Sekarang masih ada banyak PR lah. Jadi rasio gue ternyata masih pendek-pendek. Gue lupa bahwa kayak gue beli mobil CRX swap ke B16 tuh mesinnya udah di refresh, udah jadi bulat. Tapi gue lupa nih mobil sebenarnya buat drag gitu. Jadi rasio gie pendek-pendek. Iya, jadi gue harus rasio ganti gie lagi. Pendek-pendek tuh jadi dia gimana larinya? Ya mesti cepet ganti gigi mulu. Oh iya. Oh gitu pendek-pendek tuh ya. Iya. Jadinya ya udah gue pengen balikin ke normal. Iya. Terus apalagi ya? Oh jadi, ini apa? Frit gue ganti. Gue kasih supercharger. Oh gitu ya. Fungsi buat apa bang? Buat Jumawa aja. Ini gue nanya beneran aja supercharger tuh fungsi buat apaan sih? Gitu Nggak, kan? jadi bener-bener supercharger tuh dari bawah sampai atas tuh sama gitu naikinnya gitu kan. Oh gitu ya. Kalau turbo kan di RPM berapa dia turbonya main gitu kan. Kalau supercharger dari putaran bawah tuh udah ngebantu lah, udah nge-boost gitu. Nah, menarik lah kenceng. Iya, lumayan karena kan Frit boyo ya.
Boyo banget mesinnya. Ya bayangin L15 taruh di bodi segede gitu. Ya boyo lah. Semua orang pasti tahu lah Frit kalau tanjakan tuh kayak tai gitu. Gue pakai supercharger. Ngebantu apa ianya? Ngebantu. So far ngebantu. Ngebantu. Ada ya? Gue cuma penasaran doang kalau dikasih supercharger tuh kayak gimana gitu. Oke. Lebih ke situ sih, penasaran doang gue. Ini pertanyaan tambahan spontanitas gue. Kalau lu daily itu lu pakai Frit ya, Bang ya? Frit sama Prado. Oh, oke. Prado ya. Oke. Udah 2 itu doang sih. Iya. Ya dibakar dulu, Bang. Iya, aman. Dibakar dulu. Enggak, gue suka ngerokok pantomim kok. Enggak ada apinya. Aduh, ini apa? Hostnya baca ini ya? Apa Bang ya? Apa loh. Selanjutnya, menurut Abang Gofar Hilman, ya nggak? Dengan zaman sekarang, perotomotifan larinya kemana sih dunia perotomotifan buat anak-anak sekarang nih Bang? Kalau secara industri sih, semuanya kan banyak pepatah yang bilang kalau era kejayaan tren itu kan berhenti di tahun 2000 ya, sisanya adalah pengulangan gitu kan. Oke. Dan itu di industri sih lagi kerap terjadi nih, semua industri lah. Contohnya di otomotif, kayak kita lihat Prado baru gitu kan. Itu keren banget tuh. Old school-nya tuh era-era 90-an 80-an tuh kerasa banget. LC yang baru, Land Cruiser yang baru gitu kan juga sama gitu kan. Lebih mengotak. Tadi yang robot-robot nyudut-nyudut, sekarang kembali ke mengotak gitu kan, dan bulat atau nggak mengotak lah gitu. Nah, kalau untuk tren sih orang pada ke Jepang ya sekarang ya. Ke Jepang. Karena menurut gue Jepang itu gaya yang paling pas lah buat Indonesia lah. Harian enak, taste-nya soalnya mirip-mirip. Iya. Jadinya balik lagi ke Jepang lah, JDM manci. JDM mana ya? Iya. Masih tuh, kalau menurut lu untuk sampai dengan akhir tahun ini Bang ya? Iya. Sudut pandang lu ngelihat ya? Ya bahkan kalau misalnya mobilnya bukan JDM pun dibikin simpel-simpel ala Jepang juga banyak sih. Iya, jadi emang hal-hal yang kayak gitu-gitu paling pas ya untuk kita ya. Iya sih. Nggak tahu nanti bulan depan, tahun-tahun depan akan kemana. Peleknya pelek kaleng sekarang nih ya Bang? Iya, balik lagi sih. Oke. Nah terus apa namanya selanjutnya nih Bang? Tadi kan masalah dunia modifikasi menurut versi pandangan lo ya. Tapi kalau misalnya saat ini kan yang gue lihat memang pemerintah nih lagi gencar banget nih. Woi masyarakat Indonesia beli nih, beralih lu pada ke mobil listrik ya nggak? Walaupun mungkin secara infrastruktur gue nggak tahu ya, mungkin learning by doing pemerintah juga kali ya Bang ya. Mungkin tempat casnya juga mungkin belum seperti kayak orang isi bensin gitu kali ya, gue nggak tahu deh. Karena gue juga belum punya mobil listrik. Pandangan lo gitu, maksudnya sekarang kan begitu seriusnya nih sampai ngasih subsidi. Lo mau beli listrik gue subsidi nih. Setahu gue harganya kemarin gue di IMS ketemu marketing, gue nanya-nanya Wuling REV ya Be, 188 apa, sangat terjangkau baru gitu kan. Nah lu pandangan lu gimana sih tentang mobil listrik yang akan diinikan di Indonesia nih khususnya kita bicara? Tapi saat ini lu belum pakai Bang ya? Sampai hari ini lu nanya sih gue belum tertarik. Belum tertarik. Gue masih suka ngelihat embun-embun knalpot pagi hari gitu kan, suara mesin gue masih suka tuh. Masih suka dengan hal-hal yang konvensional kayak gitu ya. Jadi sampai saat ini lu nanya, gue belum tertarik. Nggak tahu ya besok, nggak tahu minggu depannya. Tapi yang gue pengen highlight di sini adalah soal campaign, kampanye gitu kan. Ketika kampanye adalah sebuah kepraktisan mobil listrik, gue terima. Tapi kalau kampanye adalah soal lingkungan, gue masih, apakah iya mobil listrik lebih sehat daripada mobil konvensional gitu kan? Gitu. Jadi gue belum berani bilang hal itu dan gue belum berani menyetujui hal itu. Kalau misalnya mobil listrik itu lebih ramah lingkungan apa enggak gitu. Tapi kalau soal praktisan, ya itu persepsi orang beda-beda ya. Bagi gue, ketika cukup dinyalain starter sekali, itu praktis. Ada orang yang praktisnya nggak kayak gitu, ada yang lebih nggak mau ribet banget gitu kan. Ya jadi definisi kepraktisan orang beda-beda sih. Jadi ketika lu pengennya, ya kepraktisan gue semuanya ada di mobil listrik ya silakan beli. Tapi kalau gue sih belum, nggak tahu nanti.
Oke. Iya. Itu motor ya? Kalau mobil. Mobil. Kalau motor pandangan lu gimana? Motor sih lucu sih, kayak Super yang baru tuh, yang listrik, Honda Cup baru gitu kan. Ya lucu, Honda Dax gitu kan yang listrik, buat lucu-lucuan. Iya. Tapi kalau untuk kita mendewakan bahwa mobil listrik ini lebih ramah lingkungan dibandingkan mobil konvensional, gue belum berani bilang dan gue belum berani menyetujui atas anggapan itu. Oke. Iya. Oke. Thank you Bang. Iya. Masukannya. Maksudnya pandangannya. Iya. Oke, selanjutnya. Yang terakhir nih Bang. Selama ini kan lu ciptain karakter velg Turbo Bastard, ya kan? Turbo Bastard Wheel, TBW. Untuk anak gaul. Nah, ini benar-benar dari teman gue nih. Nggak apa-apa. Apa ke depan lu bakalan nyiptain desain buat kalangan orang kantoran atau masyarakat pada umumnya yang biasa memiliki mobil dengan velg standaran? Nih, sorry kagak gue sortir pertanyaan. Nggak apa-apa. Kalau bahasanya begitu, lu menanggapinya gimana Bang? Oh enggak, gue nggak bilang ini velg gaul sih ya. Oh gitu ya? Gue cuma bilang velg ini yang kan 5-spoke kan kayaknya lumrah ya di semua, hampir semua brand velg itu ngeluarin yang 5-spoke gitu kan. Dan itu abadi lah desain 5-spoke gitu kan. Nah itu kan selera gue yang gue taruh di velg ini gitu kan. Ketika itu dibilang gaul, gue nggak tahu. Dan apakah itu sebuah komplimen apa enggak, gue juga nggak tahu gitu kan. Tapi yang pasti sih gue pengen kasih tahu bahwa selera gue tuh ya di velg ini ya begini gitu kan. Ketika diterima sama orang ya gue bersyukur dan gue thanks berat buat lo yang beli velg gue gitu. Tapi ketika ditanya apakah ini cocok buat kantoran, kayak cocok-cocok aja. Karena 5-spoke itu kan abadi. Yang ada yang tanpa apa sih? Disc-nya tuh apa? Turbo disc. Iya. Turbo disc. Kalau itu kan yang polosan juga ada tuh ya? Ada. Ya benar. Kan opsional belinya. Betul, ada yang sepaket, opsional. ada yang opsional. Pakai turbo disc atau yang polosan gitu kan. Betul. Jadi menurut gua apakah desain ini buat anak muda atau orang kantoran? Enggak ya, kayaknya 5-spoke ini lumrah-lumrah aja. Ke semua kalangan Bang. Iya, banyak kok velg yang ngeluarin 5-spoke. Oke. Ya. Mungkin kan mudah-mudahan nih kaum mendang-mending pada nonton ya kan seluruh Indonesia. Wah, ya lah Denkus Channel. Dari Sabang sampai Merauke, Bang. Iya. Ya, Jumawai dulu ya kan. Iya. Weh, gue dari Kalimantan nih. Gue suruh nonton dulu Denkus Channel. Boleh juga nih gue punya Avanza. Pengen pakai TBW ya kan. Iya. Caranya gimana tuh, Bang? Ya beli aja lah. Belinya maksudnya ke Instagramnya atau Di kemana Tokped sih? ada Tokped. Oh, Tokped bisa ya? Tapi ada beberapa kayak dealer-dealer kita kok yang tersebar di beberapa kota. Bisa dilihat di Instagram Turbo Bastard Wheel aja. Oke. Kalau Avanza paling 414 kan. Oke. Iya, ring 15, 414 kita ngeluarin tuh. TBW itu untuk seluruh jenis mobil atau hanya nggak bisa lu kalau mobil Eropa yang tipe ini nggak bisa atau misalnya Enggak kan kita ngeluarin cuma 2. Ring 15 yang PCD 400 sama 4114. Iya. Ya udah mobil yang paling cocok aja tuh. Oh gitu. Yang dengan PCD itu. Itu ya. Oke. Iya. Jadi belinya ke Instagram Bang ya? Di Tokped. Jadi Turbo Bastard Wheel. Turbo Bastard Wheel. Ya ada kok kalau misalnya aduh gue lupa ya dealer-dealer mana yang ngambil velg gue ya. Tapi ada di Instagram Turbo Bastard Wheel, lihat deh. Oh jadi velg dealer-dealer ada yang nyetok? Ada. Gitu. Mereka ngambil berapa aset gitu lah. Gitu ya. Itu terakomodir nggak misalnya daerah Sumatera udah ada tuh, Kalimantan. Gue lupa. Tapi yang So far pasti sih Jabodetabek dulu. enggak kalau nggak salah Sumatera ada deh. Oke. Gue lupa lihat Instagramnya aja deh. Instagram ya? Iya. Instagram TBW Bang. Iya, Turbo Bastard Wheel. Turbo Bastard Wheel. Di follow ya kan? Oke. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you find